Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fi hanaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak bosan-bosannya marilah kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baik yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita ini. Dengan senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah, memanfaatkan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita di dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, pada kajian terakhir kita sudah mempelajari bagaimana bahwasanya amal-amal kita yang sudah kita kerjakan dengan susah payah itu harus kita jaga agar supaya amalan kita akan berfaedah bagi kita besok di hari kiamat, agar supaya tidak ada yang berkurang dari pahala amal kita, maka kita harus senantiasa menjaga amal-amal kita. Dan kita kemarin sudah mempelajari ada hal-hal yang bisa menghapuskan pahala amal-amal kita. Ada yang menghapuskan pahala sebagian, ada yang menghapuskan secara total, dan ada yang menghapuskan dari awalnya, ada yang menghapuskan dari tengah-tengahnya. Sehingga kita mengetahui agar supaya amalan kita tidak batal, tidak sia-sia pahalanya kita dapatkan, maka kita harus mengetahui itu semuanya. Di antara bentuk kemaksiatan atau dosa yang bisa menghapus amalan-amalan kita adalah kezaliman. Kemarin terakhir kalau nggak salah, ya bagaimana besok di yaumul akhir ada orang-orang yang disebut muflis, orang-orang yang bangkrut, yang datang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala segala macam, akan tetapi dia banyak melakukan kezaliman sehingga pahalanya nanti nyaur utang, nyaur utang kepada orang-orang yang dizalimi. Kalau nanti pahalanya tidak mencukupi, maka dosanya orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang tersebut, sehingga apa yang terjadi, dia tidak punya kebaikan sama sekali dan akan terlempar di dalam api neraka. Itu kemarin ya secara sekilas sepintas kami sampaikan seperti itu. Pada hari ini kita akan bahas lebih jauh tentang kezaliman itu sendiri, agar supaya kita lebih memahami apa yang dimaksud kezaliman yang bisa membuat seseorang itu bangkrut, ya, seorang itu tidak membawa pahala amal-amalnya dalam kehidupan di dunianya. Dia banyak berbuat baik, akan tetapi banyak melakukan kezaliman tanpa dia ketahui atau bahkan disengaja. Kalau tanpa dia ketahui mungkin Allah lebih banyak memberikan maafnya, akan tetapi kalau kezaliman tersebut sepengetahuannya sesuai dengan ilmunya, maka dosanya akan lebih besar. Yang pertama-tama adalah kita harus mengetahui dulu yang namanya zalim, ya. Zalim apa zalim? Bahasa Indonesia zalim, Kalau bahasa kita ya dolim lah, orang dolim.
Ya, sebenarnya zalim ki apa? Apa yang menurut panjenengan ketahui tentang zalim? Menganiaya. Ya, zalim itu menganiaya. Ya, menganiaya baik kepada orang lain, baik kepada diri sendiri, ya, baik kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Pada hakikatnya zalim itu adalah bisa kita artikan dengan menganiaya. Ya. Secara lebih mudahnya zalim itu adalah kan kebalikan dari zalim itu adil. Kalau adil berarti apa artinya? Ya, adil itu berarti apa? Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu adil. Ya. Kalau zalim kebalikannya adil, berarti menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu. Namanya adil itu Allah Tabaraka wa Ta'ala adil. Dia akan memberikan kepada panjenengan ya 1 juta rupiah, kepada si fulan 2 juta rupiah, kepada si fulan lagi 10 juta rupiah, sebulan lagi ada 100 juta rupiah. Ini adil no mboten? Adil. Gusti Allah sing aweh. Saya kan bertanya, Gusti Allah memberikan maring jenengan, maring A 1.000, maring B 150, maring C 250, maring D 500.000, ada yang diberi 1 juta. Itu Gusti Allah yang berikan dong. Kalau orang yang memberikan mungkin panjenengan boleh berkata tidak adil. Tapi kalau Allah yang memberikan itu berarti adil. Ya panjenengan dengan presiden kira-kira gergaji pada adil no mboten? Adil no mboten? Ya tidak, ya mboten adil. Jenengan yang di rumah dengan kepala desa misalnya gajinya pada baik, adil no mboten? Mboten. Ya. Makanya adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang diberi tanggung jawab besar pasti dia akan mendapatkan upah yang lebih besar. Yang gerbose karo karyawane pada bayar adil jenenge nggih. Ya, begitu. Ya, semuanya sesuai dengan tempatnya. Itu maksudnya. Itu makanya kalau yang disebut zalim itu misalnya ya itu tadi bos kok digaji karyawan misalnya. Boseta gaji 1 juta, karyawannya 5 juta, kue sing disebut zalim. Ini secara mudahnya seperti itu. Okay? Zalim itu seperti itu, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Wong ora teyang apa-apa didelah nang DPR ini zalim. Paham ngoten? Itu. Ya. Orang yang tidak tahu apa-apa hanya bermodalkan uang menjadi kepala desa, zalim namanya. Misalnya seperti itu. Apalagi orang yang tidak bisa apa jadi presiden, ya lebih zalim lagi. Gini bang, iya. Jadi presiden, jadi pemimpin itu membutuhkan ilmu, membutuhkan orang yang bisa berpikir cepat, berpikir luar biasa. Ini secara umum seperti itu, zalim itu seperti itu, ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya, baik itu waktunya, tempatnya, dan lain-lain. Ini banyak para ulama menjelaskan tentang makna zalim. Pada hakikatnya adalah kita kalau melakukan sesuatu yang melebihi batas atau kurang dari batas minimal yang ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu berarti kita zalim. Ya, kita zalim. Pada hakikatnya adalah misalnya kita meninggal kewajiban, ya meninggalkan perintah Allah atau melakukan yang haram-haram, ini berarti kita melakukan sebuah kezaliman. Gitu. Kalau kita melaksanakan kewajiban, itu artinya kita menjalankan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan aturannya. Kalau kita mengurangi, itu berarti kita zalim.
Kalau kita meninggalkan larangan itu berarti kita meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau kita melanggar larangan tersebut berarti kita zalim. Ini makna secara lebih luas. Ya, kebalikannya zalim kue adil. Agama Islam agama yang adil. Makanya Allah mengharamkan yang namanya zalim. Ya. Sekarang kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran sangat banyak terkait kezaliman ini. Balasannya juga macam-macam. Kita harus waspada agar supaya kita tidak termasuk di dalamnya. Menjadi orang yang menzalimi, baik menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain, menzalimi makhluk misalkan yang lain dan sebagainya. Pada hakikatnya kalau kita berbuat zalim kepada orang lain itu pada hakikatnya kita menzalimi diri sendiri karena akan balik ya. Dalam surat Hud Allah berfirman ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah akan ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Lalu dalam ayat yang lain Allah berfirman wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah Allah azab Allah ketika ditimpakan kepada sebuah desa, sebuah negeri yang penduduknya berbuat kezaliman. Sesungguhnya azab daripada Tuhanmu adalah maha pedih dan maha keras. Lalu dalam ayat yang lain Allah berfirman, naqulu lil ladzina dzalamu, kami berkata kepada orang-orang yang zalim, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum biha tukadzibun. Rasakan azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Ini. Pada hakikatnya orang-orang yang zalim ini mereka mendustakan akan adanya azab Allah tabaraka wa taala. Sehingga dia senantiasa berbuat kezaliman. Padahal kezaliman itu nantinya akan berbalik kepada dirinya sendiri. Tadi ayat Allah tabaraka wa taala. Sekarang bagaimana Rasulullah memberikan penjelasan terkait kezaliman ini. Beliau bersabda dalam sebuah hadis qudsi Nabi SAW bersabda qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah berfirman tabaraka wa ta'ala ya ibadi inni kharamtu dhulma ala nafsi wahai hamba-hambaku. Ini sebuah hadis qudsi ya. Hadis qudsi artinya perkataan Allah atau wahyu Allah akan tetapi tidak termasuk di dalam Al-Quran. Dari Nabi Muhammad SAW meriwayatkan langsung dari Allah tapi bukan termasuk Al-Quran. Makanya disebut hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi inni kharamtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah tabaraka wa taala. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini. Lalu beliau juga bersabda, ittaqud zulma. Ya, jauhilah kalian kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah. Zulumat itu apa? Zulumat itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Nanti akan kami jelaskan, akan dijelaskan apa maksudnya. Ya ini sabda Rasulullah. Ya jauhilah perkara kezaliman, menzalimi apapun juga. Karena kezaliman itu nanti akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ya. Lalu beliau juga bersabda, al-muslimu akhul muslim. Ini yang kadang kita tidak banyak mengamalkannya. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain.
tapi kok pada gelut baik gini boten. Itu ya, muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yuslimuhu, kata Rasulullah, tidak menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Itu kalau ada muslim sesama muslim ya, kita tidak boleh berlaku zalim, tidak boleh menelantarkannya. Kalau ada muslim kok tetangganya nganti kencotan kue kebangetan banget. Nggih. Itu padahal itu sesama muslim, bahkan bukan hanya muslim, akan tapi kalaulah ya orang yang bukan muslim, maka kita harus tetap memperhatikan. Jemaah rahimakumullah, bahwasanya Allah tabaraka wa taala melarang bentuk kezaliman apapun dan wajib untuk berbuat adil terhadap segala sesuatu. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jemaah rahimakumullah, Allah mengharamkan kezaliman kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Ini diperintahkan oleh kunu qawwamina lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ini adalah penegak-penegak kebenaran karena Allah tabaraka wa taala. Syuhada'a bil qis, kamu menjadi saksi dengan adil. Kaum muslimin, kaum mukminin semestinya seperti itu. Menjadi penegak-penegak kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Tidak boleh kita berlaku zalim. Di dalam segala macam kegiatan kita harus berlaku adil. Ada lanjutannya. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian terhadap seseorang, terhadap suatu kaum menjadikan kamu tidak adil. Ya. Keadilan itu tidak pandang bulu, tidak pandang jabatan, tidak pandang ras. Tidak boleh kita memandang itu. Jangan karena kita membenci seorang sehingga kita berlaku tidak adil dengan orang tersebut. Tidak boleh, haram hukumnya. Keadilan itu harus di atas segalanya. Kita tidak boleh memandang baik itu keluarga kita, saudara kita. Kalau memang bersalah, kita katakan bersalah. Ya. Misalnya kita membenci suatu kaum, akan tetapi dia tidak bersalah, maka kita katakan tidak bersalah. Tidak boleh gara-gara kita membenci sebuah kaum, suatu kaum, kita menjadi tidak adil di dalam memutuskan perkara di antara kita. Ini peringatan dari Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8. I'dilu, kata Allah, huwa aqrabu littaqwa. Adilah kalian, karena itu lebih dekat kepada takwa. Jemaah rahimakumullah, sekarang kita perhatikan perbuatan zalim ini membuat banyak sekali akibat-akibat buruk. Ya. Yang pertama kemarin sudah kami jelaskan, menjadi orang-orang itu menjadi bangkrut, akan dikisos pada hari kiamat. Akan dikisos nanti sebelum ini kisos di hari kiamat itu ada dua macam. Okay? Ada kisos sebelum sirat dan kisos setelah sirat. Dan ini yang akan terjadi adalah kisos yang terjadi ketika masih berada di padang mahsyar. Jenengan, kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita akan menghadapi hari yang miqdaruhu khamsina alfasanah mimma ta'udun. Sehari itu 50.000 tahun daripada yang kita hitung. Makanya sangat panjang.
Proses dari mulai kita dibangkitkan, dimatikan oleh Allah, berada dalam alam barzah, lalu dibangkitkan oleh Allah menuju padang mahsyar sampai selesai, itu proses yang sangat panjang. Di antaranya ini akan ada qisas di hari kiamat. Kemarin sudah kami sampaikan ya hadisnya. Rasulullah bertanya, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Ya, ada yang menjawab, yang bangkrut dari kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, dan tidak punya harta benda. Akan tapi Rasulullah menjawab bahwasanya yang bangkrut dari umatku adalah orang yang besok pada hari kiamat datang membawa pahala sholat, puasa, zakat. Akan tapi dia melakukan banyak kezaliman, sehingga pahala-pahala tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi sewaktu di dunia. Ketika pahalanya habis sementara dia dosa kezalimannya masih ada, bagaimana? Dosa orang yang dizalimi akan ditumpahkan kepada orang yang menzalimi. Ini sehingga ia akan tercampakkan ke dalam api neraka. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatakhallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinaru wala dirham. In kana lahu 'amalun salihun akhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa khumila alaihi." Rasulullah mewasiatkan kepada kita, siapa yang pernah berbuat aniaya, zalim terhadap kehormatan saudaranya, pernah menyakiti saudaranya, pernah menyakiti baik secara fisik maupun perkataan maupun apalah, apalagi sekarang ada yang pernah memfitnah misalnya di media sosial, ini masuk ke dalam kezaliman, maka hendaklah dia memintakan kehalalannya. Ya, mohon maaf, meminta kehalalannya sebelum mati. Ini bukan hanya urusan keuangan yang akan dihisab yaumul qiyamah, bukan perkara utang piutang. Ini perkara kezaliman. Kalau kita pernah menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun perkataan ataupun hal-hal yang membuat kita di dunia belum selesai, jangan anggap itu tidak selesai. Ya, nanti akan diselesaikan di yaumul qiyamah. Itu. Rasulullah melanjutkan, sebelum datang hari ketika tidak bermanfaat dinar dan dirham, jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, bila dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizalimi itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Naudzubillah. Ini bagaimana kita sudah beramal banyak-banyak, capek-capek, ya, karena ketidaktahuan kita, sehingga kita datang pada Allah dengan banyak membawa kezaliman, sehingga pahala kita lama-lama habis. Ya, sementara kezalimannya belum cukup, belum hilang semuanya, maka kita ditimpakan lagi dengan dosa-dosa atau kemaksiatan orang-orang yang kita zalimi. Ini, ya, kisahnya sangat berat pada hari kiamat. Lalu akibat yang kedua adalah mendapatkan laknat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Pada hari di mana tidak bermanfaat orang-orang yang zalim, permintaan maafnya. Ini ingat, kalau sudah di akhirat sudah tidak ada permintaan maaf. Makanya meminta maaf itu masih harus ada di dunia. Meminta dihalalkan sewaktu di dunia, baik hutang secara hutang temenan, ya, hutang keuangan, ataupun terkait dengan permasalahan kezaliman, pernah menyakiti, pernah memukul misalnya, ya, pernah memarahi tanpa sebab, pernah menuduh A, menuduh B. Ya, kita benar-benar meminta dihalalkan sebelum datang hari di mana tidak ada permintaan maaf lagi.
Ya, maka bagi mereka laknat dan bagi mereka su'uddar. Su'uddar itu adalah negeri yang buruk, tempat tinggal yang buruk. Ya. Berikutnya di antara akibat dari perbuatan zalim adalah mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Sebelumnya ya kita harus memahami bahwasanya besok di yaumul kiamah kita akan meniti sirat, jembatan sirat. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam menuju ke surga. Dan semuanya dalam keadaan gelap gulita. Paham nggih? Semuanya dalam keadaan gelap gulita. Kecuali orang-orang yang diberi cahaya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita semuanya akan berjalan di jembatan yang licin sekali. Ya, menggelincirkan di sebelah kanan kirinya ada pengait-pengait. Dari besi yang bisa mengait orang yang jalan. Barang siapa terkait maka otomatis terjebur ke dalam neraka. Ini yang akan kita hadapi. Dan kita berjalan itu dalam keadaan gelap. Allah akan memberi cahaya kepada kita sesuai dengan keimanan kita. Sesuai dengan amal ibadah kita sewaktu di dunia. Ya, Allah menggambarkan orang-orang munafik. Ya, dalam keadaan disirat nanti. Masalahum kamasalil ladzi sauqadonaro falamma adaat ma khawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Itu. Orang-orang munafik nanti seperti itu. Ya, mereka sudah punya api, sudah punya hidayah Allah, akan tetapi ketika nanti disirat, Allah akan memadamkan api tersebut. Sehingga orang-orang munafik nanti berjalan di sirat benar-benar berada dalam kegelapan. Ya. Ini orang munafik seperti itu. Mereka beragama tidak ikhlas. Beragama ada apa ya? Pengarpe. Ya, ada pengarepnya. Ini menjadikan mereka nanti di sirat tidak mendapatkan cahaya. Dianggapnya mendapatkan cahaya, ternyata setelah cahaya tersebut datang kepada mereka, Allah menghilangkan sinarnya. Dahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumat, dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Itu. Sementara kaum muslimin semuanya akan diberi cahaya, akan tetapi sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada yang cahayanya sampai menyinari gunung, diibaratkan ya seperti itu kata sabda Rasulullah. Itu menyinari gunung bukan berarti yang sebelah-sebelahnya ikut tersinari, tidak bisa. Itu hanya khusus untuk dirinya sendiri. Itu. Bahkan orang munafik ada yang mengatakan, "Wahai mukmin, tunggu. Jangan saya tinggalkan, saya nggak punya cahaya, saya ikuti. Kamu akan tapi ditolak oleh kamu. Kau cari cahaya kamu sendiri. Ini punya saya." Itu seperti itu nanti yaumul kiamat. Ada yang cahayanya seperti bohlam. Itu. Ya alhamdulillah kalau bohlam masih jalannya banter nggih. Ya, ada lagi yang kayak baterai, ada yang kayak sentir, ada yang kayak hanya setitik cahaya, kadang-kadang murup, kadang-kadang mati. Ini seperti itu. Ya. Ini yang akan terjadi. Kita tergantung daripada amalan-amalan kita. Makanya ketika kita berbuat zalim, itu nanti kita akan seperti itu. Kita tidak akan mendapatkan sinar yang cukup. Kita akan berjalan di dalam kegelapan. Ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dzalika wal fawzul adim."
Ya, ini penggambaran besok di Sirat. Pada hari itu kamu akan melihat kaum mukminin dan mukminat yas'a, berjalan, nuruhum, nur mereka, cahaya mereka dari depan mereka dan sebelah kanan mereka. Ini orang mukmin dan mukminat. Ya. Mukmin dan mukminat. Atau sudah derajatnya mukmin dan mukminat. Kalau masih muslim dan muslimat, wis oleh burung kira-kira. Ya. Ini derajatnya mukmin. Kemarin kan sudah jangan paham ya, tingkatannya muslim, mukmin, muhsin. Muhsin. Ya. Ada muslim, ada mukmin, ada mukmin. Ini tingkatannya mukmin akan mendapat cahaya dari Allah Tabaraka wa Taala. Bahkan di antara derajat orang yang diperintah untuk berpuasa adalah orang mukmin. Orang yang benar-benar percaya bahwa akan berhadapan dengan Allah, akan menghadap Allah Tabaraka wa Taala, sehingga walaupun sikile pegel angger traweh, pegel napa mboten? Panas napa mboten? Angger ditambahi mantan dawa kira-kira gelem napa mboten? Temenan? Monggo mengi nyetek ngene oli. Ngetek tambahi mantan dawa. Ora dawa banget ta, ora ya paling sejam. Sejam dari Isya sampai selesai. Ya kita berlatih nggih napa? Nggih. Insyaallah nggih saya nanti ngisa di sini, tarawih di sini ya berapa hari kita mencoba melatih anak-anak kita. Ya, anak-anak kita untuk terbiasa sholat sing mandan suwe. Nggih mas-mas nggih. Aja melayu. Ya, panjenengan dengarkan nanti dibacakan suratul Baqarah, panjenengan agar bisa hafal sampai 3 juz, 4 juz itu. Ya, itu semuanya agar anak-anak kita semakin bersemangat. Ya. Kalau orang tua sih walaupun bersemangat tapi kan wis orang mendukung nggih. Iya, bagaimana mau menghafal 3 juz, 4 juz, sejuz baik. Angel. Tapi itu tadi ya, sekali lagi itu semuanya Allah tidak zalim kepada kita. Sesuai dengan kemampuan. Ya, pahala orang yang pintar misalnya, mempunyai kapasitas otak yang bagus, bisa menghafal 30 juz, belum tentu lebih besar daripada misalnya kapasitas orang yang hanya bisa menghafal 1 suratan. Tergantung hatinya, ikhlas atau tidak. Gimana Mbak? Seperti itu, Allah itu maha adil, tidak pernah zalim. Ya, masing-masing orang sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Itu seperti itu. Ya, ini kita kembali. Tadi, orang-orang mukmin dan mukminat nanti di jembatan Sirat ketika semuanya sudah gelap gulita, masing-masing orang diberikan cahayanya sesuai dengan amalan perbuatan mereka. Dan ini digambarkan kaum mukmin mukminat itu akan mendapatkan cahaya dari sebelah kanan dan sebelah depannya. Itu sehingga akan menerangi jalannya. Dia bisa berjalan dengan tenang di Sirat, ya. Di Sirat dengan selamat. Bayangkan kalau kita banyak melakukan kezaliman, itu berarti nanti akan semakin banyak titik-titik yang padam. Itu maksudnya. Ya. Kalau orang-orang yang karena Sirat ini, jamaah rahimakumullah, yang nanti meniti Sirat ini kaum muslimin toh. Muslimin dan munafikin. Orang kafir ta ora perlu sirat-siratan, langsung dupak maring neraka. Yeah. Yang melewati sirat ini adalah kaum muslimin atau orang yang KTP-nya Islam lah gampangannya. Nanti yang munafik ini, yang tadi yang KTP-nya Islam, ngakunya Islam tapi orang mengaku Islam, ya itu tadi berjalan di atas sirat tapi orang nganggo lampu, berjalan dalam kegelapan. Itu berbeda dengan kaum mukminin yang mereka berjalan dalam terang benderang karena Allah memberikan sinar berdasarkan amalnya masing-masing. Itu. Dan juga
Masing-masing kita nanti akan berjalan sesuai dengan amal kita. Ada yang naik kuda, ada yang naik gerobak ya. Ana sing gampangane ya, ana sing naik gerobak, ana sing naik angkot, ana sing numpak doyok. Kecepatannya maksudnya nggih, kecepatannya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat pesawat tempur, ya ada sing secepat kereta api, tergantung daripada amalan kita masing-masing. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak, ana sing ngesot. Itu tergantung daripada amalan kita masing-masing sewaktu di dunia. Maka di antara nasihat para ulama itu adalah kita usahakan bisa beriktikaf ya, untuk berkhalwat dengan Allah tabaraka wa taala, agar supaya kita nanti di alam akhirat, di alam barzah saja itu subhanallah lamanya luar biasa ya, menunggu sampai hari kiamat, belum lagi nanti hari kiamatnya, belum lagi prosesi sampai menjelang kita berada di mana. Itu semuanya adalah sesuatu yang sangat berat, sehingga kita diperintahkan untuk melatih jiwa kita, untuk melatih jiwa kita untuk bersendirian, tidak melihat tidak tergantung kepada siapa-siapa, hanya kita berdua dengan Allah tabaraka wa taala. Gitu. Jamaah rahimakumullah, berikutnya akibat dari perbuatan zalim maka kita akan terancam ya. Anjana masih ingat doa orang yang terzalimi? Masih ingat ya? Maksudnya maknanya bahwasanya doa orang yang dizalimi itu makbul. Paham nggih? Itu artinya siapa yang dizalimi, maka doanya itu didengar oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau panjenengan menyakiti orang dan orang itu mendoakan keburukan kepada panjenengan, itu makbul doanya. Paham nggih? Ini yang harus kita hati-hati. Tidak boleh kita berlaku zalim kepada orang lain. Kalau ada misalnya kita disakiti oleh orang, kadang kan ada nggih orang yang ya kebangetan nggih. Itu kadang ya diberi kebaikan yang banyak, akan tetapi mungkin di belakangnya mereka dia menyakiti kita. Gitu. Kalau yang disakiti merasa terzalimi dan itu benar-benar terzalimi dan dia berdoa kepada Allah, maka doanya makbul. Ini makanya kita harus menghindari menzalimi orang lain. Zalim buat kezaliman kepada orang lain. Rasulullah bersabda, "Wattaqi da'watal madlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Takutlah, hati-hatilah kalian terhadap doanya orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah tabaraka wa taala. Itu. Tapi harus dipahami ya, kadang-kadang kita salah mengartikan. Ya kita ngebuki maling jadi zalim, tapi angel nggih, sing zalim siapa? Itu kadang-kadang kita dihukum dunia lucu ya, lucu. Ngebuki maling sing dihukum, sing digebuki malingnya malah bebas. Itu. Ya banyak kasus, tapi alhamdulillah masih banyak orang yang berpikiran waras. Ya, itu. Lalu berikutnya adalah jauh dari hidayah Allah tabaraka wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Lalu dijauhkan dari al-falah. Al-falah itu keberuntungan. Innahu la yuflihud limun. Sangat banyak ayat-ayat yang semakna dengan itu. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan keberuntungan. Dan juga kezaliman itu menjadi sebab bencana dan petaka.
Surat Al-Hajj ayat 45 Allah berfirman, "Wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimatun fa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa birrin mu'allaqatin wa qasrin masyid." Berapa banyak negeri-negeri yang kami hancurkan dan mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Dan negerinya dijungkir balikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berapa banyak sumur-sumur yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan istana-istana yang tinggi yang ditinggalkan oleh pemiliknya, yang dihancurkan oleh Allah sebab penduduknya zalim. Ini peringatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kalau kita melakukan perbuatan kezaliman, nanti akan membuat kita itu tadi, ya, di samping kita secara pribadi dan menjadi orang yang bangkrut, ya, maka akan mendatangkan tadi azab Allah, laknat Allah. Kita tidak akan mendapatkan jalan, ya, dapat mendapatkan cahaya besok di yaumul qiyamah, dan kita akan mendapatkan siksa yang pedih. Jamaah rahimakumullah, waktunya sebentar lagi, tapi ini ada buku lagi nih. Ada yang mau nambahkan ini? Ada yang mau, anak-anak ada yang mau buku ini? Ya, untuk anak-anak ini coba sebutkan rukun Islam. Ayo, ya monggo Mas. Ya, yang keras. Rukun Islam ada 5. Ya. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Alhamdulillah, barakallah. Ya, monggo ini Mas. Ini karep kopiah ya Mas. Kon kopiahan Mas. Latihan kopiah. Ya. Berikutnya rukun iman. Ya, ibu-ibu boleh. Ya, kayak Mas Aneng jawab Mas, rukun iman Mas. Rukun iman. Ya bagus. Ini indahnya Islam, manisnya iman bukunya. Itu. Yang terakhir, apa itu ihsan? Ayo bapak-bapak boleh lah. Ada yang mau? Ya monggo Pak. Bagaimana itu ihsan? Kata nggih, iya. Iya. Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, yakin bahwasanya Allah melihat kita. Nggih, monggo. Ini ada konsekuensi, ya. Ya, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.